Malam Bang. Ya Bang. Iya, yang seperti saya bilang tadi sebelumnya, kedatangan kami kemari terkait ada beberapa giat. Yang pertama, kami mau koordinasi atau mau mendapatkan informasi perkembangan dari laporan kepolisian yang kami lakukan pada tanggal 24 Oktober, dan alhamdulillah kami mendapatkan jawaban yang baik bahwa penanganan perkara tersebut berjalan dengan baik, dan nanti akan selanjutnya kita hormati aja proses. Ya, yang kedua mungkin terkait akan ada delik baru dalam peristiwa ini, mungkin lebih jelasnya dengan ketua tim kuasa hukum kita. Silakan. Oke. Terima kasih. Agak sedikit kencang suaranya Bang. Agak sedikit kencang suaranya. Oke. Sebenarnya kita tadi mau buat laporan terkait delik bank, gitu ya. Tapi kita masih tunda dulu. Mungkin 1 atau 2 hari kita akan merangkumkan semua bukti-bukti yang kita miliki terkait dengan pemberitaan, terkait dengan narasi-narasi yang dibangun oleh AS, yang seolah-olah klien kami ini orang yang paling paling buruk. Dia adalah korban, sementara klien kami adalah pelaku yang semuanya seolah-olah kesannya penjahat. Ternyata semua yang dia lakukan itu adalah bohong besar. Dia mencoba membangun narasi-narasi bohong seolah-olah dia adalah orang paling suci, paling benar, paling baik di muka bumi ini. Tapi sebenarnya publik sudah tahu siapa itu AS. Mungkin kita bisa kembali mereview peristiwa hukum yang terjadi tahun 2010 ketika AS mencoba membangun narasi bohong terkait dengan perkara dengan Zainuddin MZ. Mungkin publik bisa menilai siapa dia itu sebenarnya. Dan sekarang dia berusaha membangun kembali apa yang sudah dia lakukan 10 atau 12 tahun lalu itu kepada klien kami gitu. Jadi kurang lebih itu. Untuk yang dilaporkan ini tadi apa? Berapa pasal? 4 pasal. 4 pasal. Apa aja itu Bang yang mungkin dilaporkan? 310, 315, 27 sama juntonya 45. Pasal berapa sih? Itu apa aja mungkin itu? Itu pasal terkait pencemaran nama-nama baik. Kurang lebih seperti itu. Semuanya berhubungan dengan pencemaran dengan nama baik. kehormatan dan martabat. Itu biasa ancaman berapa tahun Bang? Itu 6 tahun. 6 tahun, berarti Ya. kan bisa ditahan. Ya. Lebih dari 6 tahun. Mungkin Kak Putih sendiri gimana Kak? Akhirnya mutus untuk bikin laporan kembali Kak? Gini, pertama saya tadinya gak mau untuk lebih jauh dari ini. Tapi melihat perkembangan berita yang kami lihat, terutama terkhusus saya sendiri, ini sudah di luar batas. Bahkan bukan pada fakta sebenarnya. Kami masih tahan, bahkan waktu kemarin masih ya udah oke, kalau mau ada perdamaian gitu. Karena melihat ya saya tahu betul tentang beliau kan dan keluarganya. Tapi perlu ditekankan, mungkin kalau yang sekarang dia buat paradigma itu, saya persilahkan untuk AS. Dia membangun karena dia tulang punggung, dia punya anak, dia sakit, seperti apa yang dia siarkan, dan sampai dia nangis apapun itu. Dan perlu diketahui di sini bahwa saya pun punya keluarga yang harus saya jaga. Saya punya klien, saya punya mahasiswa, saya punya kerabat-kerabat. Kenapa saya melakukan sampai kok kayaknya keras ya, sama-sama keras, nggak mau mengalah. Kalau mungkin masih dalam batasan manusia, saya mungkin nggak akan melakukan jauh ini. Dan mungkin rekan-rekan tahu juga, atau mungkin nanti kuasa hukumnya tahu, kalau kita melaporkan kita itu agak sulit ya. Alhamdulillah kita dikasih jalan, hanya tinggal melengkapi, dan itu sudah saya persiapkan bahkan. Karena yang Aida sampaikan itu di berita itu, saya yakinkan dan bisa saya buktikan bahwa itu kebohongan besar, fitnah besar, dan dia zolim. Dan dia bukan hanya ke kehormatan saya dan martabat saya, itu jauh lebih dari itu. Kenapa saya melakukan ini?
iya betul, begitu juga martabat keluarga saya. Dia berpikir hanya melakukan berpikir untuk dirinya sendiri bahwa saya korban gitu. Bahwa saya mungkin kalau dia cuma bilang di sebatas permasalahan kemarin yang 51, mungkin saya akan terima. Saya tidak peduli publik mau seperti apa. Tapi dengan perkembangan narasi dia, ya statement dia yang itu saya sendiri, saya sebagai pengacara sendiri, saya bilang ini orang hebat, saya mengakui dia hebat, saya mengakui. Dan berarti saya tidak bisa sembarangan nih melawan dia. Dan saya akan memperjuangkan, perlu Aida Saskia ketahui, saya sampai detik ini, di titik ini, itu tidak mudah. Ya Aida, bukan tidak pakai hati lagi. Waktu sakit pun mungkin banyak yang tahu, saya yang rawat, saya yang jaga. Dan yang saya perjuangkan, mungkin kalau kehilangan apapun, saya tidak peduli. Tapi saya tekankan lagi untuk Aida Saskia atau Ida Farida, saya tidak mau kehilangan diri saya lagi. Itu yang perlu disampaikan, dan apa yang telah dia perbuat, dia harus pertanggungjawabkan itu, karena ini sudah terlanjur. Mungkin seluruh rakyat Republik Indonesia, bahkan lebih dari itu, sudah mengetahui permasalahan ini. Terus karena dia bisa mengandalkan sakitnya, atau karena dia tulang punggung keluarganya atau sekitar, itu pun terjadi di diri saya. Jadi kalau ya itu kan ada pepatah katanya, kalau mau mau dimanusiakan, ya kamu juga harus memanusiakan manusia gitu. Itu aja sih kenapa alasan saya lebih ini. Mungkin ada Ini penambahan. karena menyangkut dengan kehormatan dan harga diri. Jadi klien kami ini sangat emosional ya, karena apa yang dilakukan itu sudah melebihi pasal 351 itu. Ini soal kehormatan dirinya dan keluarganya. Tapi untuk sejauh ini sendiri Mbak Putri ada komunikasi nggak dengan AS tersebut? Enggak, saya sudah membatasi, bahkan saya kemarin sudah membuat berita terbuka. Saya bilang jangan ganggu saya lagi apapun itu. Saya sudah maafkan. Tapi apa yang sudah dibuat, permainan yang sudah dibuat, ayo saya temani sampai selesai. Karena selama ini tidak pernah ada yang menyelesaikan kan. Mari selesaikan sama saya. Udah coba jalur mediasi Bang? Kemungkinan untuk mediasi sendiri itu kalau kita dari perusahaan melihat psikologi dari Mbak Putri, saya pastikan saat ini berat karena memang Mbak Putri sendiri sudah bilang ke kami